teman jahit, aku Tanti, dan selamat datang di segmen terbaru kita, Sewing 101. Yeay! Nah, di segmen ini kita akan ngebahas pengetahuan dasar tentang fashion dan jahit-menjahit. Sebelumnya aku mau tanya nih ke kalian, teman jahit pernah nggak sih kalian tuh bingung bagaimana cara membedakan baik dan buruk kain? Atau kalian pernah udah mau jahit tapi malah kainnya kebalik? Bete banget kan? Nah, di video kita kali ini kita akan ngebahas tips and tricks bagaimana cara membedakan baik dan buruk kain. Tapi sebelum itu jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube kita supaya kalian tetap terupdate dengan video-video menarik lainnya dari kita. Cus! Untuk teman jahit, khususnya pemula yang baru mau terjun di dunia jahit, penting banget nih buat kalian tahu kalau ada dua sisi permukaan pada suatu kain, yaitu bagian luar atau yang biasa disebut dengan bagian baik dan bagian dalam atau yang disebut dengan bagian buruk, agar hasil jadi pakaian kalian gak kebalik deh. Ada beberapa kain yang memang secara sekilas sudah dapat dilihat dan dibedakan mana bagian baik dan bagian buruknya. Namun, ada beberapa pula kain yang memang harus menggunakan tips dan triks bagaimana cara kita untuk membedakan mana bagian baik, mana bagian buruknya. Nah, gimana sih cara ngebedainnya? Yuk kita lihat sama-sama. Ada beberapa kain yang memiliki motif. Nah, contohnya yang di sini aku punya kain katun, kain batik, kain lace, dan brokat. Nah, langsung aja ya, kita mulai dari yang pertama, kain katun. Nah, untuk kain katun yang memiliki motif ini relatif mudah untuk membedakannya. Pada bagian baik, warna dan motif terlihat lebih tajam dan lebih cerah. Sedangkan pada bagian buruknya, warna dan motif tidak setajam bagian baik. Mari kita sejajarkan supaya bisa kita lihat perbedaannya ya. Nah, seperti ini. Ini kain bagian buruk, dan ini kain bagian baik. Cukup jelas ya, teman jahit? Oke, sekarang kita mulai yang kedua. Kain batik. Kain batik ini juga sama seperti kain bermotif. Kalian bisa lihat motifnya pada bagian baik, warnanya lebih cerah dan motifnya lebih tajam dibandingkan kain bagian buruknya. Mari kita sejajarkan. Nah, bisa dilihat ya. Motifnya di sini lebih cerah dan lebih tajam dibandingkan motif pada bagian buruknya. Oke, lanjut. Next, kita punya kain lace. Nah, teman jahit pasti udah familiar dong dengan bahan ini. Yes, bener banget. Biasanya kain lace ini digunakan untuk menjahit dress, kebaya, atau gaun malam. Nah, gimana sih cara membedakan bagian baik dan buruknya lace ini? Kita bisa lihat dari bagian baik yang pertama. Pada bagian baik, motif yang ada pada lace ini biasanya timbul dan lebih berkilau dibandingkan dengan bagian buruknya. Dan pada bagian buruk lace, biasanya benang bordir yang ada terlihat kurang rapi dibandingkan bagian baiknya. Yang terakhir kita punya brokat. Nah, untuk brokat ini teman jahit bisa dengan mudah loh membedakannya. Jadi biasanya pada bagian baik brokat ini terdapat motif 3 dimensi yang timbul bila diraba. Seperti ini. Nah, pada bagian buruknya sama seperti lace. Biasanya dia terdapat benang dari sisa motif bordir yang terlihat kurang rapi. Seperti ini. Kita sejajarkan ya bagian baik dan baik buruknya.
Nah, ini dia kain polos yang tadi aku bilang. Nah, di sini aku punya beberapa contohnya. Yang pertama ada kain katun, satin, crepe, velvet, dan yang terakhir jeans. Nah, yang pertama langsung aja ya. Kita ke katun. Nah, kain katun ini bagian baik dan buruknya hampir sama ya, teman jahit. Bagaimana sih cara membedakan kain yang bagian buruk dan baiknya hampir sama? Tips yang pertama. Biasanya pada suatu kain terdapat cap merek. Nah, biasanya cap merek ini terdapat pada bagian baik. Contohnya seperti ini. Tips kedua. Apabila teman jahit tidak menemukan cap merek ataupun sudah terhapus, jangan sedih. Kalian bisa melihat dan meraba lubang yang terdapat pada tepi kain seperti ini. Jika diraba dia terasa kasar, itu adalah bagian baik. Sebaliknya, jika diraba dia terasa halus, itu adalah bagian buruk kain. Next, kita punya kain crepe, jenis woolly crepe. Nah, kain crepe ini hampir mirip dengan katun polos biasa ya, teman jahit. Bagian baik dan bagian buruknya hampir mirip. Gimana ya cara membedakan kain yang bagian buruk dan bagian baiknya hampir mirip seperti ini? Tips dari aku yang pertama adalah kalian bisa meraba tekstur serat kain pada permukaan kain. Apabila pada saat diraba tekstur terasa timbul, itu adalah bagian baik. Tips yang kedua. Kalian bisa melihat kilaunya bahan. Bagian bahan yang paling berkilau adalah bagian baik. Jadi kalian bisa sejajarkan bahan, kemudian kalian bandingkan kain yang paling berkilau. Nah, teman jahit pasti tahu kan ini bahan apa? Yes, bener banget. Ini bahan velvet. Nah, untuk membedakan bagian baik dan bagian buruk bahan velvet ini sama ya, seperti satin, teman jahit. Pada bagian baik, bahan velvet ini dia berkilau, dan apabila diraba, teksturnya lembut dan seperti berbulu. Sedangkan di bagian buruknya, dia tidak berkilau dan tidak bertekstur seperti bagian baiknya. Coba kita sejajarkan ya, teman jahit. Bisa dilihat ya, mana bagian baik dan mana bagian buruk. Last but not least, kita punya bahan jeans. Nah, untuk membedakan bagian baik dan bagian buruk bahan jeans ini gampang loh, teman jahit. Jadi, kalian bisa melihat warna yang ada pada permukaan bagian baik dan buruk si bahan jeansnya sendiri. Bisa dilihat ya, bagian baik pada bahan jeans ini warnanya terlihat lebih terang dan lebih tajam dibandingkan dengan bagian buruknya. Jadi bisa dilihat ya teman jahit perbedaannya kalau disejajarkan seperti ini. Ini bagian baik dan ini bagian buruknya. Nah, itu dia cara membedakan bagian baik dan bagian buruk kain ya teman jahit. So, kalian jangan sampai kebalik lagi. Sekian video 101 kita hari ini. Jangan lupa like, subscribe channel YouTube Toko 3, dan turn on notification bell-nya supaya kalian gak ketinggalan kalau kita upload video-video baru. Share jika kalian merasa video ini bermanfaat. Dan jika teman jahit mau request untuk next konten, kalian bisa komen di bawah ya. Jangan lupa beli mesin jahit ya di Toko 3.
Ciao!